Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Kemarin saya sudah membahas tentang permasalahan serta kendala yang terjadi di aplikasi Nanovest. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab dari beberapa yang berkomentar yang menanyakan tentang apakah aplikasi Nanovest ini aman. Kemudian bagaimana dengan data-data kita. Bahkan ada yang berkomentar menganggap bahwasanya aplikasi Nanovest ini scam. Nah, nanti di sini saya akan memberikan penjelasannya, teman-teman. Dan penjelasan di video ini sesuai dari asumsi saya sendiri. Jadi saya tidak menganggap bahwasanya asumsi saya ini benar. Namun setidaknya saya sudah berusaha menjawab. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pengetahuan kepada kalian yang bertanya tentang aplikasi Nanovest, teman-teman. Tapi sebelum lanjut, di sini saya akan memberitahu bahwasannya untuk pendaftar baru terhitung tanggal 31 Desember akan ditutup untuk sementara waktu, teman-teman. Saya rasa buat kalian yang sudah daftar di aplikasi Nanovest itu akan mendapatkan pemberitahuan atau email yang di sini penghentian sementara pendaftaran akun baru Nanovest. Dan dari keterangannya di sini bahwasanya Nanovest itu sudah lebih dari 2 juta pengguna yang akan mendownload Nanovest. Dalam 20 jam terakhir sudah ada 300.000 pengguna yang sudah melewati proses KYC. Nah, dikarenakan banyaknya volume pendaftaran ini, maka pihak Nanovest itu menghentikan sementara ya teman-teman. Ini hanya sementara saja. Dan untuk waktu kapan bakal bisa pembukaan pendaftaran lagi itu belum ada kabar atau infonya ya teman-teman. Jadi yang jelas terhitung dari 31 Desember mungkin sampai malam ini ya teman-teman video ini dibuat, itu masih bisa melakukan pendaftaran. Jadi buat kalian yang ingin daftar silakan daftar ya, karena masih ada waktu sampai malam ini. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya. Di sini langsung aja ke intinya, saya akan menjawab tentang apakah aplikasi Nanovest ini aman. Terus bagaimana tentang data-data kita, Bang. Nah, jika pertanyaannya apakah aplikasi Nanovest ini aman, maka saya sendiri akan menjawab aman, teman-teman. Kenapa demikian? Oke, di sini saya akan klik kembali terlebih dahulu. Kemudian saya akan buka kembali aplikasinya dan kalian perhatikan di bagian bawah ya, teman-teman. Oke, perhatikan bagian bawah. Nah, di bagian bawah dari aplikasi ini ketika kita membuka, maka ada keterangan bahwasanya aplikasi ini sudah terdaftar oleh Kominfo serta Menteri Perdagangan, teman-teman. Dan setelah itu ada keterangan tentang Sinarmas. Aplikasi ini sudah terdaftar di Kominfo dan Menteri Perdagangan. Setelah tadi ada 2 label lagi, saya kurang paham ya teman-teman. Intinya dari kedua aja sudah cukup bagi saya untuk memberikan alasan bahwasanya aplikasi ini aman, teman-teman. Tapi Bang, nggak ada label OJK-nya. Oke, memang tidak ada label OJK-nya, tapi kita balik lagi merujuk ke salah satu aplikasi yaitu Dana. Dana pun ketika kita membukanya itu hanya ada keterangan Bank Indonesia serta Kominfo. Kalau seandainya sudah ada keterangan Kominfo ya teman-teman, saya rasa aplikasi itu udah resmi dan legal, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada keterangan bahwasanya Nanovest itu sudah bekerja sama dengan Sinarmas. Kita tahulah Sinarmas itu adalah sebuah salah satu perusahaan sekuritas. Bahkan Sinarmas sendiri mempunyai aplikasi sekuritas yaitu Simvest, Sinarmas Sekuritas, yang dimana sekuritas itu adalah aplikasi broker penyedia jasa jual beli saham, teman-teman. Seperti yang di Nanovest sendiri, di sini kita bisa investasi saham atau jual beli saham serta aset kripto. Jadi hampir sama dengan mungkin salah satunya itu Ajaib, ada Peluang juga, kemudian ada Bibit, ada iPod juga ya teman-teman, kemudian ada Mirai Aset Sekuritas. Intinya aplikasi-aplikasi sekuritas yang lainnya. Kemudian di Nanovest ini kita bisa klik bagian profil ya teman-teman. Di sini ada keterangan legal, teman-teman. Oke, kalian bisa klik terlebih dahulu. Dan di sini kalian bisa baca untuk syarat dan ketentuannya, kebijakan privasi, kemudian ada Alpaka. Alpaka ini sekuritas Amerika, teman-teman. Karena di sini kita bisa berinvestasi atau membeli saham dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Maka dari itu data kita ketika kita melakukan proses KYC itu akan dikirim ke sekuritas Amerika Serikat terlebih dahulu.
Waktu kemarin saya melakukan proses KYC, itu saya sempat mengklik bagian data Anda aman dan terlindungi. Jadi data kita itu akan dikirim ke Alpaka ini teman-teman, yaitu sebuah sekuritas yang ada di Amerika Serikat ya teman-teman. Dan di sini juga sudah ada keterangannya legal. Kalau kalian ingin lebih detail dan lebih jelasnya lagi, kalian tinggal baca saja satu persatu ya teman-teman. Kalau saya menjelaskan satu persatu atau membacanya, waktunya itu sangat lama sekali teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya bilang bahwasanya aplikasi ini aman. Jadi buat kalian, data-datanya kalian tidak usah khawatir teman-teman. Itu adalah jawaban dari saya ketika kalian bertanya tentang apakah aplikasi Nanoface itu aman. Kemudian yang menganggap bahwasanya aplikasi ini scam, penipuan, ibarat kata hanya akal-akalan aja, kita download banyak, kemudian tiba-tiba nggak bisa ditarik. Kalau untuk pertanyaan seperti itu, saya jawab Nanoface ini tidak termasuk dalam kategori scam ya teman-teman. Karena apa? Di sini saya tidak sekali atau dua kali ya menerima endorse dari aplikasi-aplikasi penghasil uang. Saya bisa sedikit mengetahui ya teman-teman, ciri-ciri aplikasi yang bakal scam itu seperti apa gitu. Namun di aplikasi Nanoface ini saya tidak menemukan ciri-cirinya teman-teman. Kenapa demikian? Ya di sini sudah jelas bahwasannya aplikasi investasi saham dan aset kripto. Kemudian dia mempunyai komunitas, kemudian sosial media mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Itu ada semua Nanoface-nya. Jadi tidak ada ciri-ciri bahwasannya aplikasi Nanoface ini scam teman-teman. Kalau seandainya kalian tidak bisa narik bang, kan sudah saya jelaskan. Bahkan tadi juga ada peringatannya, udah sampai 2 juta pengguna. Aplikasi ini baru rilis di bulan November teman-teman. Bahkan saya memperkirakan aplikasi ini tuh bakal bisa digunakan sepenuhnya itu bulan Januari, sesuai dari keterangan token NBT teman-teman. Saat ini kamu belum bisa memperjualbelikan dan mencairkan NBT hingga NBT melakukan public sale tahun 2022. Saya memperkirakan di bulan Januari atau di bulan tahun 2022. Karena saya ngeliat di websitenya itu kemungkinan akan bisa diperjualbelikan pertengahan Januari untuk NBT atau Nanobet ini teman-teman. Tapi tiba-tiba di Desember ya, 2 hari ke belakang itu sudah bisa melakukan KYC dengan secara serentak. Kalian tahu sendirilah, kalau seandainya aplikasi-aplikasi penghasil uang ya dengan proses KYC yang sangat mudah, cepat, kemudian bonusnya lumayan, itu langsung viral dan langsung banyak penggunanya, yang mengakibatkan aplikasi servernya menjadi down. Dia seakan-akan kaget lah teman-teman. Jadi kalau untuk jawaban aplikasi ini scam, saya menganggap aplikasi Nanoface itu tidak akan scam teman-teman. Ini asumsi dari saya ya. Karena saya rasa untuk aplikasi investasi saham dan aset kripto yang dimana sudah terdaftar di Keminfo, sudah bekerja sama dengan Sinarmas, kemudian juga sudah terdaftar di Menteri Perdagangan, buat apa kalau seandainya tujuannya itu hanya untuk scam, kemudian aplikasi ini mau bekerja sama dengan pihak-pihak yang lainnya termasuk juga Keminfo. Jadi saya rasa itu tidak mungkin ya teman-teman. Kemudian ada kabar baik untuk pengguna Nanoface, bahwasannya di tanggal 1 Januari ya teman-teman, besok, jadi ini kan tanggal 31, kita sudah bisa melakukan withdraw atau penarikan ya. Di sini kita bisa klik bagian tarik uang, sudah ada pemberitahuannya. Kamu bisa melakukan withdraw besok dimulai pada 1 Januari tahun 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Waktu kerja maksimal 3 hari kerja ya, ditunggu ya. Jadi di sini ya kita tinggal tunggu saja waktu kerja, karena untuk waktu libur ya, tanggal 1 itu masih libur, kemungkinan nanti buka itu tanggal 3. Tapi kalau seandainya kalian ingin mencoba untuk melakukan withdraw di keesokan hari tanggal 1 ya silahkan coba saja. Nah buat kalian yang menganggap bahwasannya kemarin bilang scam bang, nggak bisa ditarik, ini kayak YouTube ya dan lain-lainnya, ini sudah ada pemberitahuannya ya teman-teman, sudah ada update-nya. Saya sudah jelaskan bahwasannya kalian harus sabar, aplikasi ini baru rilis. Kalau seandainya tidak bisa melakukan penarikan, masih banyak maintenance, ya itu wajar teman-teman karena baru rilis gitu. Kemudian kemarin juga ada yang menganggap bahwasannya sudah tidak bisa melakukan transfer sesama pengguna. Saya jelaskan lagi, di sosial media Instagram pihak admin dari Nanoface-nya sudah mengetahui untuk mencegah terjadinya penipuan.
Jadi melarang semua pengguna Nanovest untuk melakukan transaksi di luar dari platform atau aplikasinya. Jadi untuk melakukan transfer sesama pengguna pun ikut ditutup teman-teman, karena banyak yang CV ya, dengan harga Nanovest mungkin 30.000 ditukar dana ya e-wallet 20.000, itu tidak dibolehkan oleh adminnya, makanya ditutup fiturnya. Nah, kalau seandainya keterangannya your IP address atau alamat address Anda tidak diizinkan, wajar, karena semua IP yang sudah terdaftar itu diblokir sementara untuk tidak melakukan transaksi penarikan teman-teman. Kalau seandainya menggunakan VPN, bagaimana Bang? Kan IP addressnya itu berubah ya, silahkan kalian coba, tapi kalau saya sih lebih cenderung bersabar dan menunggu, karena saya yakin untuk aplikasi Nanovest ini bukan aplikasi scam ya teman-teman. Dia tidak bertujuan untuk melakukan penipuan kepada pihak penggunanya. Nah, itulah teman-teman jawaban serta penjelasan dari saya buat kalian yang bertanya tentang aplikasi Nanovest, apakah aman, kemudian ada yang menganggap bahwa aplikasi ini scam. Sudah saya jawab di video ini, dan disclaimer, semua yang saya jelaskan itu sesuai dari asumsi saya teman-teman. Saya tidak menganggap benar, ini hanya sesuai dari pengalaman saya sendiri. Dan sekian saja video dari saya, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.